Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Nah, kali ini WUDRM kembali hadir setelah lama hilang. Bukan hilang sebenarnya karena terlalu banyak kegiatan, sehingga beberapa kegiatan seperti mereview aplikasi atau sistem atau web yang bisa membuat segala sesuatu lebih mudah terkendala ya. Oke, kali ini saya akan mereview suatu aplikasi yang mungkin memudahkan seseorang ataupun bisa jadi dosen atau penulis artikel yang memang membutuhkan kemampuan menulis yang baik sehingga bisa menghasilkan suatu tulisan yang memang bermanfaat, apalagi tulisan itu harus dalam bahasa Inggris. Oke, kali ini saya akan mereview Grammarly. Oke, siapa sih yang tidak kenal Grammarly? Walaupun sebenarnya dari kita semuanya sudah tahu, namun kali ini saya akan mencoba mengungkapkan manfaat dari Grammarly Premium ya, karena kebanyakan kita masih banyak menggunakan Grammarly yang free. Namun berbeda dengan Grammarly yang premium, Grammarly Premium ini lebih banyak menyediakan fitur-fitur cek yang lebih dasar dari Grammarly free. Namun memang ya kita harus membeli lisensi sehingga kita dapat mendapatkan apa yang kita butuhkan itu. Oke, jadi sebelum saya lanjut, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, saya mengenal Grammarly sekitar akhir tahun 2017. Waktu itu saya dituntut untuk menulis artikel publikasi ilmiah dalam bahasa Inggris. Saat itu saya masih menggunakan Grammarly free gitu ya. Jadi dari Grammarly itu saya mencoba untuk menulis artikel dalam bahasa Inggris, kemudian hanya menemukan atau mengecek kesalahan tipe-tipe atau tata bahasa yang menurut saya itu sederhana, namun itu sudah luar biasa karena pada dasarnya kalau kita menggunakan beberapa aplikasi terjemahan kemudian menggunakan Grammarly yang free ini, tentunya artikel itu menurut kita sudah bagus. Namun ternyata ketika kita menggunakan Grammarly Premium, ternyata fitur lengkap itu bisa membantu kita untuk bekerja secara baik dan membuat konten dalam bahasa Inggris itu juga lebih baik sesuai dengan bidang ilmu kita. Intinya apakah Grammarly itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Menurut saya secara langsung boleh saja iya, boleh saja tidak. Namun menurut saya Grammarly ini bisa dipakai dari level pemula hingga level ahli sekaligus. Untuk level pemula mungkin hanya pada tata bahasa dasar yang akan dikoreksi, sedangkan catatan orang itu memiliki pengetahuan dasar menulis kalimat berbahasa Inggris. Ya, walaupun dia sangat berbeda sekali dengan Grammarly free, Grammarly Premium dapat melakukan lebih banyak dari sekedar memperbaiki tata bahasa atau cek grammar dasar. Setidaknya ada 9 fitur yang dapat dinikmati untuk membetulkan tulisan yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Biasanya 9 itu yakni spelling atau cek kesalahan ketik, kemudian koreksi tata bahasa, kemudian menghilangkan tanda baca yang tidak perlu, kemudian memberikan padanan kata yang lebih cocok, kemudian melakukan cek dialek. Biasanya kalau orang Indonesia itu kan terbawa oleh dialek kebahasaannya, kemudian dalam tulisan bahasa Inggris akhirnya kebahasaan itu menjadi rumit untuk dipahami bagi orang yang bukan berasal dari daerah tersebut. Kemudian keformalan tulisan, kemudian berfungsi untuk mengoreksi apakah kalimat itu sudah ringkas atau ada yang tidak perlu, kemudian memudahkan pemahaman orang lain yang membaca,
Kemudian salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dalam vocab gitu ya. Jadi dalam penggunaan ini tidak perlu keahlian khusus untuk menekan Grammarly, sebab yang dibutuhkan hanya mengunggah file kemudian dicek secara instan oleh Grammarly Premium ini. Saya akan cobakan mencek satu artikel yang sudah saya siapkan dengan Grammarly Premium. Oke. Kita masuk ke dalam Word yang akan kita buka. Kebetulan saya sudah membeli lisensi satu. Oke, saya akan buka artikel yang sudah saya siapkan. Kebetulan ini adalah artikel yang saya siapkan untuk publikasi. Ini artikelnya. Ini jadi untuk menampilkan Grammarly dalam Microsoft Word ini, kita perlu aplikasi yang di-download dari Grammarly yang bisa dipasangkan untuk Word ya. Pada bagian ini dia akan muncul Grammarly atau pada bagian kanan. Tinggal kita klik open Grammarly. Di sini Grammarly akan bekerja secara baik melihat bahasa dari yang sudah kita siapkan. Dia akan mulai bekerja. Lihat di sini ada banyak bahasa yang akan diperbaiki. Sampai nanti kita juga bisa cek plagiarisme. Di sini ada tanda biru, ada merah, ada hijau, nanti yang mungkin bisa kita perbaiki. Contohnya ini, for language, dia meminta kita untuk menghapusnya. Dan kita tinggal tunggu apakah bahasa itu bisa kita pakai atau tidak. Kemudian di sini juga ada. Di sini dia membantu kita untuk mengubah bahasanya itu supaya lebih cocok gitu ya dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi tidak perlu keahlian khusus dalam bahasa Inggris, kita tinggal ganti sesuai dengan permintaannya. Kemudian ini katanya ini harus diganti apakah bahasanya itu tidak cocok atau tidak. Ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan saja gitu. Di sini juga kalau yang merah ini dia meminta apakah ini diganti karena pada dasarnya ini kan bahasa asli daerah gitu ya, jadi disesuaikan saja. Ini apakah between good and evil gitu, karena dia meminta ini diganti dengan evil. Kemudian angry, dia meminta pemakaian tanda koma. Kemudian ini bahasa daerah juga. Ini terlalu banyak konten kata bahasa yang membuat maknanya tidak cocok, jadi kita harus refresh lagi. Ini jadi tampilannya kalau free dia tidak akan seperti ini, yang tadi ya. Nah ini yang seperti ini. Mohon maaf, saya contohkan lagi. Ini ya, kalau free kita tidak akan menemukan yang seperti ini. Jadi kalau free dia hanya bisa misalnya mengganti ini atau menambahkan di angry tadi ini koma gitu. Jadi yang free hanya tampilannya seperti itu. Namun ketika kita menggunakan premium, kita akan melihat yang seperti tadi. Ini dia minta untuk diganti jika orang membaca itu akan mudah dipahami gitu ya. Dia banyak meminta kita untuk memperbaiki kosakata atau grammar atau tata bahasa dari artikel yang sudah kita buat gitu. Jadi pada dasarnya kita tinggal membeli lisensi sebenarnya. Jadi sesuaikan saja dengan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Intinya kita tidak perlu pintar dalam bahasa Inggris, namun kita perlu memahami setiap bahasa atau kalimat yang nantinya diminta oleh Grammarly ini.
Jadi walaupun kita tidak perlu pandai bahasa Inggris, kita bisa akan gunakan Google Translate untuk memahami makna, apakah maknanya berubah ketika sudah diganti atau belum, seperti itu. Jadi cukup sederhana, cukup ambil lisensi, banyak itu orang yang menjualnya, tinggal dipesan saja, kemudian tinggal login dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, itulah podcast berinspirasi pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.